dibagi menjadi dua, ada sistem darat dan perairan. Sistem darat dibagi menjadi dua lagi, ada sistem tanah dan udara. Sistem ini dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, dan ketinggian tempat, di mana sistem ini ya hewan-hewan di dalamnya beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah seperti dingin, panas, dan kering. Contohnya hutan hujan tropis, di mana tempat ini memiliki curah hujan yang tinggi dan juga memiliki pepohonan atau makhluk hidup di dalamnya itu beraneka ragam, banyak. Contohnya itu seperti hewan-hewannya ada macan, harimau, kucing liar, dan lain sebagainya. Lalu ada savana atau padang rumput. Tempat ini memiliki curah hujan yang sedang, tapi biasanya musim panas dia lebih panjang atau ya lebih didominasi oleh rumput dibanding pepohonan. Memiliki sampah hewannya itu kayak jerapah, singa, gajah, badak, dan lain sebagainya. Lalu ada gurun, itu tempat yang kering, di mana di sini itu curah hujannya rendah, bahkan hampir tidak ada. Memiliki pohon seperti kurma, kaktus, dan juga memiliki hewan seperti unta, kadal-gorong, ular, dan lain sebagainya. Lalu terakhir ada tundra, yaitu tempat yang sangat dingin, memiliki tumbuhan seperti lumut, dan juga di sana terdapat hewan seperti beruang kutub, penguin, dan juga kutub apa? Astaga, ya seperti itu. Lalu ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah tempat hidupnya di air, di mana ekosistem ini dipengaruhi oleh kedalaman air, suhu, kadar garam, dan lain sebagainya. Ekosistem perairan dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air asin. Air tawar itu meliputi sungai, rawa, danau. Di mana tempat ini itu dia memiliki ketegangannya yang rendah. Lalu di sana ada tumbuhan seperti eceng gondong dan lain sebagainya. Juga di sana terdapat hewan, yaitu ikan yang hidup di air tawar, katak, dan juga bahkan udang air tawar juga ada di sana. Lalu ada air laut, yaitu memiliki pH atau tingkat keasinan yang tinggi, di mana ekosistem ini dia ada dibagi menjadi ada yang namanya dangkal, sedang, dan dalam, di mana hewan-hewan yang hidup di bagian perairan tersebut mereka memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan hewan-hewannya ukurannya juga berbeda. Misalnya di yang dangkal ada kayak ikan nemo, seperti yang kita ketahui itu ikan balon, ada udang, belut, dan juga bulu babi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu manfaat keanekaragaman hayati, yaitu manfaatnya ada banyak, tapi di sini kita cuma sebutin ada di mana yang pertama sebagai pangan, kita manusia atau makhluk hidup bisa mendapatkan pangan dari keanekaragaman hayati, misalnya seperti buah, sayur, daging, biji-bijian, dan lain sebagainya. Lalu kedua ada sendang atau pakaian yang kita pakai. Kita bisa mendapatkan pakaian di seperti apa ya, kulit hewan misalnya, dari bahkan juga dari tumbuhan juga. Lalu sebagai tempat tinggal, tentu kita juga mendapatkan tempat tinggal dari banyaknya keanekaragaman hayati. Seperti pepohonan, kita menggunakan gudang itu banyak rumah dari kayu.
yaitu rumah panggung. Lalu ada sebagai obat dan kosmetik, di mana banyak tumbuhan digunakan untuk obat tradisional dan bahan kosmetik seperti lidah buaya atau aloe vera dan juga jahe temulawak dan lain sebagainya. Lalu sebagai keindahan atau estetika, contohnya itu kayak bunga, hewan yang memiliki tingkat keindahan seperti ikan apa ya? Ikan itu apa sih? Bukan ikan nemo, ya tahu. Lalu ada sebagai budaya, di mana flora dan fauna sering dijadikan sebagai simbol budaya. Ritual ada upacara keagamaan, contohnya penggunaan gunung melati dalam upacara pernikahan tradisional. Ya. Baik, dan di sini ada asal-usul dan tahapan awal evolusi tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji berasal dari tumbuhan paku tua yang hidup sekitar 350 juta tahun yang lalu. Tumbuhan paku itu lama-lama berubah jadi paku heterospora, yaitu paku yang punya dua jenis spora, yang dimana mikrospora atau jantan menjadi serbuk sari dan megaspora betina jadi bakal biji. Megaspora tetap menempel di induknya dan mulai membentuk pelindungan untuk calon tumbuhan baru atau embrio. Dari sinilah muncul tumbuhan berbiji pertama di bumi. Evolusi berlanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu ada Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae berbiji tertutup. Baik, di sini ada Gymnospermae atau berbiji terbuka. Ciri-cirinya itu biji tidak tertutup oleh buah, tidak punya bunga sejati, tidak berbentuk telunjuk atau strobilus, memiliki akar bata dan daun sejati. Batangnya berkayu dan kuat, daunnya kecil, tebal dan kaku agar tidak cepat kering. Hidup di daerah kering atau pegunungan. Cara reproduksi. Di sini ada contoh dan macam-macam Gymnospermae. Yang pertama ada Pinophyta atau konifer, Pinus cemara atau Sporozoa. Dan yang kedua Dipcha atau Pabeshayi atau Dipcha sepoluta. Yang ketiga ada Ginkgomita atau Ginkgo biloba. Dan yang keempat ada Dinotropita atau Genetum genemon atau melinjo. Baik, di sini bisa kita lihat contohnya ada pohon Pinophyta, Psittacopita sama Ginkgomita sama Genetophyta. Baik, di sini kita bisa baca ada manfaatnya, yang dimana manfaat Gymnospermae antara lain untuk industri kertas dan korek api atau Pinus dan Agaves. Untuk obat-obatan Pinus, Epidera atau Juniperus. Untuk makanan di sini ada Genetum genemon atau bermaksud untuk melinjo dan tanaman hias atau tuja, Cupresus atau Araucaria. Baik, saya akan menjelaskan tentang Angiospermae atau biji tertutup. Ciri-cirinya, biji terlindung di dalam buah, memiliki bunga sejati sebagai alat reproduksi, sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati, memiliki jaringan pembuluh atau silam dan filium, hidup di berbagai tempat seperti darat, air, dan tropis, ukuran beragam dari rumput kecil sampai pohon besar. Macam-macam Angiospermae. 1. Monokotil. 1 daun lembaga, akar serabut, tulang daun sejajar. Contohnya seperti padi, jagung, pisang, dan kelapa. 2. Dikotil. 2 daun lembaga, akar tunggang, tulang daun menyirit atau menjajar atau menjadi. Contohnya mangga, kacang, jambu, dan tomat. Bisa dilihat di sini contohnya padi dan jagung. Terus perbedaan monokotil dan dikotil. Baik, ini contoh tumbuhan dikotil dan monokotil. Contoh tumbuhan dikotil, di sini ada jeruk nipis, kurma, persik, rambutan.
dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.